konsumen. Yang kedua, diklasifikasikannya tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan teknologi informasi disertai dengan sanksi pidananya. Perjanjian yang dipakai aktivitas e-commerce pada dasarnya sama dengan perjanjian yang dilakukan dalam transaksi konvensional. Akan tetapi, perjanjian yang dipakai dalam e-commerce merupakan perjanjian yang dibuat secara elektronik melalui sistem elektronik pasal 1 angka 17 yang ITE. Nah, pasal 4 hak konsumen. Yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa. Yang kedua, hak untuk memilih serta mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya. Yang kelima, hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang keenam, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketujuh, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang kedelapan, hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagai mestinya. Pasal 5, kewajiban-kewajiban konsumen. Yang pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua, beretikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang selanjutnya, regulasi lainnya yang mengatur secara khusus tentang transaksi perdagangan elektronik adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Peraturan pemerintah mengatur tentang para pihak yang melakukan kegiatan melalui sistem elektronik, diantaranya: yang pertama, pengertian dan lingkup pengaturan perdagangan. Yang kedua, persyaratan perdagangan. Yang ketiga, penyelenggaraan perdagangan. Yang keempat, kewajiban pelaku usaha untuk perdagangan. Yang kelima, bukti transaksi perdagangan. Yang keenam, iklan elektronik. Yang ketujuh, penawaran, penerimaan, dan konfirmasi. Yang kedelapan, kontrak elektronik. 9, perlindungan terhadap data pribadi. 10, pembayaran dalam perdagangan. 11, pengirim barang dan jasa. 12, penukaran barang atau jasa dan pembatalan pembelian dalam perdagangan. 13, penyelesaian sengketa perdagangan. 14, pembinaan dan pengawasan. 15, sanksi administratif. Peraturan pemerintah juga mengatur jika kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik merugikan konsumen, maka konsumen dapat melaporkan kerugiannya kepada menteri dan pelaku usaha yang dilaporkan harus menyelesaikan pelaporan tersebut. Jika tidak dilakukan, maka pelaku usaha dapat dimasukkan dalam daftar prioritas pengawasan oleh menteri yang dapat diakses oleh publik. Yang ketiga, jelaskan mengenai hukum bisnis yang berkaitan dengan leasing dan pricing. Leasing adalah pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal dengan pembayaran secara berkala oleh perusahaan yang menggunakan barang-barang modal tersebut dan dapat dibeli atau memperpanjang jangka waktu berdasarkan nilai sisa. Unsur-unsur perjanjian leasing: yang pertama, pembiayaan perusahaan, penyediaan barang-barang modal, jangka waktu tertentu, pembayaran secara berkala, adanya hak pilih atau opsi, adanya nilai sisa yang disepakati bersama. Dasar hukum leasing: yang pertama, surat keputusan bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian tanggal 7 Februari 1974 tentang perizinan usaha dan leasing. Yang kedua, untuk mendukung perkembangan usaha ini, Menteri Keuangan selanjutnya mengeluarkan SK tentang penegasan ketentuan pajak penjualan dan besar bea materai terhadap usaha leasing. Yang selanjutnya, ketentuan minimum modal disetorkan untuk pendirian suatu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha leasing dengan keputusan Menteri Keuangan dengan jumlah modal disetor atau simpan wajib
pokok ditetapkan sebagai berikut. Perusahaan swasta nasional sebesar 3 miliar, perusahaan patungan Indonesia dan asing sebesar 10 miliar, dan yang terakhir koperasi sebesar 3 miliar. Yang selanjutnya ada franchise, suatu kemitraan di mana pengusaha yang kuat mempunyai merek dagang ternama serta mempunyai rahasia dagang dan ingin mengembangkan usahanya. Unsur-unsur franchise atau waralaba, yang pertama adanya minimal 2 pihak, yaitu pihak franchisor dan pihak franchise. Nah, selanjutnya ada penawaran paket usaha dari franchisor, lalu adanya kerjasama pengelolaan unit usaha antara pihak franchisor dengan pihak franchise. Nah, selanjutnya dipunyainya unit usaha tertentu atau outlet. Selanjutnya seringkali terdapat kontrak tertulis antara pihak franchisor dan pihak franchise. Dasar hukum franchise, yang pertama perjanjian sebagai dasar hukum KUHP Perdata 1338 sampai dengan 1233 sampai dengan 1456 KUHP Perdata. Selanjutnya hukum keagenan sebagai dasar hukum. Undang-undang merek, paten dan hak cipta sebagai dasar hukum. Hubungan ikut terlibatnya merek dagang dan logo pihak franchisor dalam suatu bisnis franchise, apalagi dimungkinkan adanya suatu penemuan baru oleh pihak franchisor, penemuan di mana dapat dipatenkan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 7 1987 tentang hak cipta. Undang-Undang penanaman modal asing, dasar hukum apabila pihak franchisor akan membuka outlet di suatu negara yang dibuka negaranya franchisor tersebut, maka sebaiknya konsultasikan dulu kepada ahli hukum. Peraturan lain sebagai dasar hukum. Yang pertama, ketentuan hukum administratif. Yang kedua, ketentuan ketenaga kerjaan, hukum perusahaan, hukum persaingan, hukum pajak, hukum industri bidang tertentu, hukum tentang kepemilikan hak guna, hukum tentang pertukaran mata uang, rezim devisa bebas, hukum tentang rencana tata ruang, hukum tentang pengawasan ekspor impor, dan selanjutnya hukum tentang bea cukai, apakah lebih menguntungkan barang-barang tertentu dipasok dari luar negeri atau cukup mengandalkan produk lokal semata. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.